Halo warga intelektual sekalian. Guys, kemarin waktu saya bahas tentang Bali minta otsus atau otonomi khusus atau provinsi khusus seperti daerah istimewa Aceh dan Yogyakarta. Ya, ketika saya bahas tentang provinsi khusus, ada banyak komentar-komentar yang mengatakan bahwa banyak yang menginginkan Bali itu merdeka. Wow, luar biasa. Gila. Saya tidak expect gitu ya, kenapa ada orang Bali menginginkan merdeka. Wow, ini sungguh di luar nurul menurut saya pribadi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa sekarang ini banyak orang Bali yang menginginkan merdeka? Ya, kalau nggak percaya, cek nanti di video saya sebelumnya. Ada banyak komentar-komentar seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa, ya, salam dari negara Bali, kata gitu. Saya tahu cuma bercanda, tapi kalau saya perhatikan, ada banyak komentar-komentar yang menginginkan Bali itu merdeka. Kenapa bisa seperti itu? Apakah Bali itu tersiksa bergabung dengan Konoha? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi gini guys ya, apakah karena Bali itu sangat-sangat ramai turis sehingga mereka minta merdeka? Ya enggak semuanya tapi disclaimer on ya. Kemudian apakah karena pemerintah Konoha itu yang korup gitu? Jadi kalau kita perhatikan sekarang ini banyak banget pejabat Konoha korup. Artinya gini, saya tidak menginginkan Bali ya, disclaimer on ya, disclaimer on. Saya tidak menginginkan Bali merdeka. Saya tidak nyuruh yang nonton video ini untuk memerdekakan Bali, enggak. Itu bukan tujuan saya ya. Saya nggak pengen kok Konoha itu melepaskan Bali. Gini. Tapi gini, kalau misalnya pemerintah Konoha itu korup ya, seperti misalnya yang kita lihat baru-baru ini, bahkan dalam kejaksaan sekalipun ada korupsi ya, kemudian hakim juga seperti itu ya, kemudian penegak hukum juga seperti itu, bahkan ya Konoha itu salah satu negara paling korup di dunia. Nggak percaya? Cek data. Kita tuh rankingnya sekitar ranking 20-an dari 30 negara lah gitu ya. Ibarat di kelas ya, di sekolah ya. Ranking Konoha itu ranking 22, 23 dari 30 siswa. Nah, itu ranking korupsi kita. Itu sudah parah banget sebenarnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini alasannya kenapa Bali itu merdeka? Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa, kalau misalnya, saya tidak ngajak ya, kalau misalnya ada orang Bali minta merdeka dari Konoha, lalu kita mengatakan, oh nggak boleh seperti itu kan pengkhianatan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita disuruh setia kepada pemerintah yang korup? Ya, Konoha itu kan pemerintah korup ya. Kenapa kita harus disuruh setia dengan pemerintah yang korup? Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh itu kan pengkhianat, kalau misalnya Bali itu merdeka, itu kan pengkhianat. Lah, yang mengkhianati siapa? Para koruptor-koruptor kan? Kemudian kasus intoleransi gitu. Di Konoha ada banyak kasus intoleransi kan? Jadi, kenapa kita ya setia dengan pemerintah yang intoleran gitu? Kenapa kita harus setia dengan pemerintah yang korup gitu? Itu kan yang jadi pertanyaan besar. Apakah ini wajar ya sehingga orang Bali itu minta merdeka karena Konoha itu salah satu pemerintah yang korup gitu? Apakah itu wajar atau tidak? Ya kan? Kenapa pemerintah kita meminta kita setia sementara mereka korup gitu? Itu kan yang jadi pertanyaan, ya kan? Misalnya nih ya, kita punya suami atau istri kita itu selingkuh mulu gitu ya, nggak setia. Lalu kita diminta setia, padahal dia tukang selingkuh gitu. Apakah itu wajar atau tidak? Itu cuma pertanyaan guys ya. Saya tidak memprovokasi yang untuk video untuk memerdekakan Bali, enggak seperti itu ya. Saya ngajak diskusi karena kebetulan di video saya sebelumnya ada yang berkomentar seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, bisakah kita setia terhadap pemerintah yang korup seperti Konoha? Bisakah kita setia terhadap pemerintah yang pilih kasih seperti Konoha, pilih kasih sama agama mayoritas? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita kenyot. Menurut keyakinan saya, kita hanya bisa setia sama pemerintah yang jujur, yang adil dan bijaksana. Tapi kalau pemerintahannya korup, ya pemerintahannya tidak jujur, pemerintahannya tidak adil gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu, ya umat agama tertentu diprioritaskan. Yang diprioritaskan itu agama mayoritas. Ada semacam privilege. Sementara kalau kita perhatikan ada banyak seperti kasus-kasus intoleransi ya. Ya you know lah ya. Di Konoha itu kan ada banyak kasus intoleransi ya. Kalau ada yang mengatakan, oh itu cuma oknum, kenapa? Oknumnya sekali seminggu atau sekali sebulan,
ya orang-orang Kristen dipersekusi ya dan lain sebagainya. Kalau di Bali sekarang masih toleransi karena apa? Karena agama Hindu Bali itu masih mayoritas ya. Ya kalau eh, bukan Hindu Bali yang mayoritas di sana bisa nah, lain cerita ya kan? Ya kan itu cuma pertanyaan guys ya, bukan pernyataan. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya nih kita dituntut setia dengan pemerintah yang korup, Konoha itu kan salah satu pemerintah yang paling korup ya. Pemerintah kita itu asik korupsi, nggak semuanya tapi disclaimer on ya, nggak semua pemerintah Konoha yang asik korupsi ya. Ada juga yang bagus. Tapi kalau mereka nggak bisa memberantas korupsi, ya mereka nggak bisa mengatasi yang namanya korupsi, ya bahkan mengeluarkan undang-undang perampasan aset juga mereka susah. Kemudian oh, RUU gitu atau perpres hukum metong koruptor juga presiden nggak mau gitu. Apakah kita layak setia gitu? Saya cuma bertanya guys ya. Saya tidak memprovokasi yang untuk video untuk bubar dari Konoha ya. Saya tidak memprovokasi ya. Saya cuma bertanya, apakah kita layak ya? Apakah itu waras gitu ya? Kalau kita setia terhadap pemerintah yang korup gitu, ya kan? Konoha salah satu pemerintah yang paling korup di dunia. Kenapa bisa seperti itu? Nanti akan saya jelaskan ya kenapa Konoha itu korup ya. Tapi apakah ini alasan daripada orang-orang Bali? Kalau kita perhatikan di Bali itu kan orang-orangnya pada jujur ya. Buktinya apa? Buktinya ada truk terguling, mereka tidak pernah menjarah. Nggak pernah. Jadi Bali itu sangat-sangat jujur ya. Nggak semua tapi disclaimer on ya. Nggak semua. Rata-rata mereka jujur ya. Walaupun sekarang ini sudah ada motor yang dimaling gitu ya. Sementara zaman dulu ya, motor itu nggak pernah hilang, kuncinya ditaruh di motor guys. Nggak percaya, coba nanti tanya sama orang Bali atau tulis di kolom komentar. Saya tidak ngarang guys. Pada faktanya kan seperti itu. Itu bukti bahwa Bali itu salah satu negara paling jujur. Sorry, bukan negara. Kok negara sih? Provinsi paling jujur. Ya, Bali itu salah satu provinsi paling jujur sehingga orang nggak berani mencuri karena percaya satu sama lain. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini alasan orang-orang Bali gitu ya? Karena mereka melihat bahwa pemerintah Konoha itu korup ya, sehingga mereka nggak suka gitu ya. Kemudian pendapatan negara dari Bali itu kan banyak ya. Pendapatan pemerintah Konoha dari Bali itu banyak. Sehingga apa? Sehingga ya orang Bali ini kan bisa aja berpikir, ya pendapatan kita ya devisa dari Bali itu kan banyak ya menyumbang ke pemerintahan Konoha. Masa kita cuman sapi perah, bisa aja kan seperti itu kan, ya kan? Masa duit kita dikorupsi, masa orang-orang di atas itu korupsi, ya kan? Jadi gini guys, ya pemerintah yang korup itu butuh masyarakat yang patuh, bukan masyarakat yang cerdas. Jadi saya ngajak yang nonton video untuk berpikir cerdas ya, bukan untuk patuh ya. Ya, walaupun disclaimer saya tidak nyuruh yang nonton video untuk pisah dari Konoha, bukan ya. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk memerdekakan Bali gitu. Saya nggak nyuruh atau tidak menginginkan Bali merdeka. Tapi gini, ini semacam cambukan sama pemerintah Konoha sekarang ini gitu, ya secara tidak langsung, ya kan? Kenapa mereka korup gitu? Kenapa mereka nggak memikirkan gitu ya? Kenapa mereka memikirkan dirinya sendiri, nggak memikirkan provinsi lain gitu? Itu kan yang jadi permasalahan, ya kan? Bayangkan ya, kita dapat devisa, Konoha dapat devisa dari turis Bali gitu. Tapi apa yang kita kasih terhadap Bali? Ya, pajaknya gitu. Apakah semuanya kembali? Enggak juga kan? Itulah alasannya kenapa mungkin ya, kenapa Bali itu minta banyak yang minta merdeka gitu. Walaupun saya tidak menginginkan itu ya. Karena mungkin mereka merasa seperti sapi perah gitu ya. Kemudian mereka juga meminta provinsi khusus. Provinsi khusus juga sebenarnya nggak terlalu signifikan ya. Misalnya seperti Aceh. Kalau Bali misalnya minta provinsi khusus, apakah dituruti atau tidak? Kayaknya enggak deh. Biasanya ya, kalau saya perhatikan di Konoha itu, kalau tidak memberontak, tidak akan dikasih provinsi khusus. Aceh dikasih provinsi khusus itu karena minta merdeka kan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Bali itu harus minta merdeka? Saya coba bertanya ya, supaya dikasih provinsi khusus. Ini pertanyaan guys ya. Saya tidak nyuruh ya. Kemudian kalau misalnya semua provinsi minta otsus misalnya atau minta istimewa misalnya, apakah Konoha akan bubar? Itu yang jadi pertanyaan besar ya. Kemudian kalau misalnya banyak yang korup gitu ya, apakah Konoha akan bubar? Ya bisa bubar ya.
Karena gini, saya tidak menginginkan Konoha itu bubar, tapi kalau pemerintahnya korup ya, bahkan jaksa juga, kejaksaan gitu ya, di Konoha itu sudah terindikasi yang namanya seperti yang viral baru ini, Jampidush Febriansyah langsung tersangka gitu. Ada banyak banget duit ya di rumahnya. Dari mana itu duitnya? Kenapa mereka tidak memikirkan masyarakat kecil? Jadi kalau orang Bali itu minta merdeka, apakah itu waras atau tidak? Itu kan yang jadi pertanyaan. Ya, kalau misalnya pemerintah Konoha itu adil, bijaksana, nggak ada korupsi, lalu Bali minta merdeka, ya itu salah ya. Tapi saya tidak membenarkan Bali itu pisah dari Konoha ya. Saya tidak membenarkan itu, disclaimer on ya. Tapi kalau misalnya pemerintah Konoha itu korup, mau gimana coba? Ya kan? Itu yang jadi pertanyaan besar. Jadi please lah ya sama yang nonton video dan pemerintah gitu ya. Jangan sedikit-sedikit kalian tuh pengkhianat ya. Kalian minta merdeka pengkhianat. Ya benerin dulu gitu ya pemerintahan Konoha. Benerin dulu ya. Jangan ada yang korup gitu ya. Kalau ada yang korup ya siapa juga yang tahan ya kan? Ya nggak sih? Misalnya nih ya dalam satu rumah tangga itu misalnya eh, suaminya selingkuh mulu gitu, tapi istri dia dipaksa setia, ya harus setia. Sementara suaminya selingkuh, ya berbohong, ya. Apakah itu namanya kesetiaan? Menurut keyakinan saya, persatuan itu tidak bisa dipaksakan. Orang yang nikah itu sama seperti negara. Negara itu kan sama seperti keluarga ya. Ya kalau suaminya sudah sering bohong, ya korupsi dan sebagainya, emang istrinya percaya enggak kan? Ya kan? Jadi negara juga seperti itu ya. Emang masyarakat Konoha itu percaya sama pemerintah yang korup enggak kan? Ya, jadi kalau mau Konoha itu bersatu, jangan ada korupsi gitu ya. Pejabat-pejabat jangan ada yang korupsi. Ya kalau kalian mau pengen dapat duit banyak, ya jadi pengusaha gitu, jangan jadi koruptor gitu. Ya, jangan jadi pejabat gitu. Itu yang jadi permasalahan. Ya, jadi ya mohon maaf bagi yang terpilih. Saya tidak mau provokasi yang terpilih untuk bubar dari Konoha. Tapi gini. Kalau misalnya mengatakan nanti Bali kalau pisah, apakah misalnya, saya tidak nyuruh ya, misalnya, pisah dari Konoha misalnya. Apakah jadi negara maju? Ya, Singapura itu bisa jadi negara maju, coy. Padahal kecil kan. Saya tidak memprovokasi ya, tapi kalau kita perhatikan, untuk jadi negara maju itu kan sebenarnya nggak dibutuhkan negeri segede Gaban ya. Nggak dibutuhkan ya. Singapura bisa maju kok. Ya, kenapa nggak bisa maju? Karena korupsi. Kenapa di Konoha terjadi korupsi? Nah, itu yang jadi permasalahan. Korupsi di Konoha itu terjadi karena apa? Karena ada banyak faktor ya. Ya, karena salah didik itu yang pertama. Ini sudah saya bahas di postingan saya. Lah, kok salah didik apa hubungannya? Jadi gini, waktu kecil kita tuh didoktrin, nah jangan korupsi, nanti kamu masuk neraka. Kalau di negara maju nggak seperti itu, guys. Di negara-negara yang jarang korupsi nggak seperti itu. Mereka dididik dari kecil, nah jangan korupsi. Itu menghancurkan kepercayaan. Nanti kamu disanksi sosial, nanti kamu malu, nanti kamu dipermalukan, nanti kamu dipenjara, nanti kamu dihukum metong. Ada konsekuensi yang kamu terima di dunia, bukan di akhirat. Itu dari prinsip orang negara maju, ada konsekuensi. Dosa itu konsekuensi. Ya, jadi itu yang perlu kita pahami gitu ya. Salah didik, yang pertama salah didik ya. Dari cara ngedidik anak juga udah salah gitu ya. Kemudian ya, hukumnya tidak tegas gitu ya. Nggak ada hukum metong koruptor, kemudian perampasan aset juga diulur-ulur ya. Kemudian masyarakat kita itu rata-rata maling gitu ya. Itu harus kita ini guys ya, harus kita akui bahwa Konoha itu banyak yang maling ya. Kenapa di Konoha banyak maling? Ya karena banyak yang tidak berpikir sadaran gitu ya, mementingkan dirinya sendiri gitu ya. Negara-negara maju itu mereka tidak korupsi karena apa? Karena mereka berkesadaran, salah didik ya. Kemudian hukum juga nggak tegas gitu ya. Jadi bagaimana mungkin ya kita menuntut orang-orang Bali setia dengan Konoha, sementara Konoha itu korup, ya kan? Itu yang jadi permasalahan. Kemudian agama mayoritas di Konoha juga dispesialkan gitu ya. Dikasih privilege ya. Bayangkan ya. Ya, umat agama mayoritas di Konoha itu disubsidi ya. Umroh disubsidi ya, kemudian naik haji disubsidi ya, pondok pesantren roboh disubsidi gitu. Sementara orang-orang Kristen, orang-orang Bali enggak kan? Padahal ya mereka
mendatangkan devisa yang sangat banyak sekali ya. Orang-orang Papua mendatangkan devisa yang sangat banyak sekali. Tapi ketika orang-orang Kristen atau orang-orang Bali misalnya nih ya, pergi ke tanah suci mereka misalnya, ada yang ke India misalnya, ada yang ke negara lain misalnya, ke Timur Tengah ya seperti Israel misalnya, kenapa nggak dibiayai? Kan kalau mau biayai semuanya gitu, ya kan? Itu yang jadi pertanyaan guys ya. Saya cuma ini ya, saya cuma bertanya, saya tidak ini guys, saya tidak memprovokasi yang nonton video ini ya. Ya silahkan disimpulkan sendiri ya. Saya tidak memprovokasi yang nonton video untuk bubar dari Konoha gitu. Tapi kalau pemerintah kita meminta kita setia, nasionalis, sementara mereka nggak nasionalis, ya kan itu kebodohan. Itu sangat-sangat tidak bisa diterima dengan akal sehat. Ya, menurut kalian gimana? Coba. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual. Salam rasional.